Ya, kita lanjutkan. So, tadi kita membahas mengenai primary key. Ya. Jadi primary key adalah sebuah kolom ya yang dia memiliki data yang berbeda untuk setiap barisnya. Ya. Jadi ini adalah tabel, kemudian tabel memiliki kolom-kolom yang akan kita simpan data ya. Kemudian setiap baris ya, setiap baris ini katakan data lah ya, itu harus ada kolom yang berbeda untuk setiap barisnya gitu ya. Jadi itu harus dipahami ya. Kalau kita tidak menggunakan ID primary key ya, maka nanti kita akan kesulitan membedakan antara satu data dengan data yang lain. Misalnya kalau kita pengen cari data misalnya yang kata pertamanya adalah John, first name ya, maka yang muncul adalah John 3 di sini. Jadi ketika kita ingin menarik satu data ya, jadi ID ini akan memiliki data yang berbeda untuk setiap barisnya ya, datanya berbeda untuk setiap barisnya. Jadi ini adalah baris, ini adalah kolom gitu ya. Itu mengenai foreign key. Kita lanjut ke itu adalah primary key. Kita lanjut ke foreign key ya. Jadi foreign key seperti yang kita bahas di semester pertama ya, kita buat tabel-tabel yang saling terhubung ya. Ini kita bahas diagram ini yang kita bahas semester kemarin ya. Nah di sini ini adalah representasi dari entity ya, entity. Kemudian masing-masing entity akan memiliki primary key, Nah, kemudian karena ini sebenarnya adalah satu sistem, ya, kemudian kita divide, kita bagi menjadi beberapa tabel, kemudian masing-masing tabel memiliki primary key. Nah, maka untuk menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lain, ya, apabila mereka punya relasi, maka kita kenal konsep yang namanya apa? Foreign key. Ya, foreign key digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Ya. Foreign key adalah kolom dengan data yang disimpan sama dengan data yang disimpan kolom primary key di tabel yang berbeda. Ya, nanti ada contohnya di sini. Jadi foreign key adalah ya kolom dengan data yang disimpan sama dengan data yang disimpan kolom primary key di tabel yang berbeda. Nanti kita lihat contohnya. Tabel yang terdapat primary key dikatakan sebagai reference ya. Kemudian sedangkan tabel yang terdapat foreign key dikatakan sebagai tabel child. Tabel yang terdapat primary key-nya dikatakan reference, sedangkan tabel yang terdapat foreign key-nya dikatakan tabel child. Ya, karena kita menghubungkan dua tabel, ya pasti ada satu tabel, pasti ada dua tabel. Sebuah tabel bisa memiliki beberapa foreign key. Ya, nanti kita lihat. Misalnya contohnya di sini. Kalau di sini, ya, di sini kita punya, di sini sudah agak kompleks ya. Di sini ada customer ID, ya, ada product ID, ya. Kemudian ada dua ya. Di sini ada customer ID yang ini. Kemudian ada product ID yang di sini. Kemudian ada ID. Di sini tabelnya bicara tentang order ya. Ini bicara tentang order, di tabel order. Ya, jadi di sini nanti kita lihat kalau kita mau gambarkan ya. Jadi kita punya customer ya. Kemudian customer punya ID ya.
kemudian kita punya produk ya, ada tabel produk. Sini ada produk, di sini dia punya ID juga ya, produk ID. Kemudian di sini kita punya tabel order. Nah, order sendiri punya ID. Oke. Nah, kemudian primary key dari customer ya, kita simpan di sini ya. Dikatakan sebagai customer ID. Kemudian ID dari produk juga kita berikan ke sini, dikatakan sebagai produk ID ya. Maka kita bisa mengambil data di produk di sini, di ordernya ya. Maka ini dikatakan, yang dua ini dikatakan sebagai foreign key. Ini dua ini dikatakan sebagai foreign key. Foreign itu apa? Foreign itu asing ya, kunci asing, kunci tamu ya. Jadi si customer ID dan produk ID disimpan di tabel order ya. Maka kita katakan dua key ini adalah foreign key. Itu yang dimaksud dengan pernyataan tadi. Foreign key adalah kolom dengan data yang disimpan sama dengan data yang disimpan kolom primary key di tabel yang berbeda. Ya, jadi itu adalah referensinya. Ini tabel referensinya, ini tabel referensinya, ini adalah childnya. Itu adalah relasi antara customer, order, antara produk dengan order. Itu, oke, sudah. Kalau customer ID dan produk ID adalah foreign key di tabel order. Oke, tadi ya. Kemudian kedua foreign key ini mereference dengan primary key di tabel customer dan produk, juga sudah oke. Oke, nah selanjutnya ini adalah praktek di MySQL-nya ya. Jadi kita sebagai orang komputer ya, dibilangnya CS ya, computer science. Ya, di orang computer science itu kakinya ada dua ya, ada bicara tentang teori, ada juga bicara tentang prakteknya. Ya, jadi kita tidak hanya bicara teori, tapi kita juga ada prakteknya. Itu juga dengan mata kuliah kita ini, ya di semester pertama kita banyak bicara tentang teorinya, maka di semester ini kita akan melakukan prakteknya ya. Ya idealnya kita lakukan ini semua di lab ya. Jadi yang terkendala dengan laptopnya ya, atau Anda bisa menggunakan aplikasi yang lain ya. Jadi sebagai orang computer science ya harus berani mencoba ya, harus berani mencoba. Jadi orang CS itu berani coba ya, berani mencoba ya. Kalau salah-salah dikit ya, salah-salah ya nggak apa-apa, itu bagian dari pembelajarannya ya, bagian dari pembelajaran. Jadi kalau ada tugas MySQL Anda coba dulu, kemudian Anda lihat-lihat di Google-nya ya, how to search MySQL ya. Kalau sudah 3 kali coba masih belum bisa juga ya, bisa tanya temennya. Kalau temennya masih bingung juga bisa tanya dosennya. Tapi jangan ketika 1-2 kali gagal jangan merasa nggak bisa ya. Kalau orang lain bisa, kenapa kita harus nggak bisa ya. Kalau masalahnya laptop ya diservis dulu ya, diservis dulu atau bagaimana ya. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berakhir, sehingga kita bisa praktek lagi di lab ya. Kita lanjutkan saja. Oke, untuk kita lanjutkan, saya lanjutkan di part ketiga.